Halo, apa kabar? Saya mendoakan semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ferris Channel kali ini akan menceritakan sebuah film yang berjudul They Crawl Beneath. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Danny yang terbangun dari tidurnya karena adanya gempa yang baru saja menimpa kotanya. Kemudian Danny menelpon pacarnya yang bernama Gwen untuk menanyakan keadaannya. Sementara itu, BMKG Pusat memberitahukan kalau akan ada gempa susulan yang lebih besar. Keesokan harinya, pamannya yang bernama Bill mengajak Danny untuk memperbaiki mobil di garasi. Danny saat ini tinggal bersama pamannya. Tak lama, kaki paman Bill tiba-tiba digigit seekor binatang aneh yang menyerupai ulat. Karena penasaran dengan bentuk yang aneh itu, Danny lalu menyimpannya di dalam sebuah toples. Tak lama kemudian, Gwen pun datang menemui Danny. Danny menceritakan tentang binatang aneh itu. Lalu, Danny meminta Gwen membawa binatang aneh itu kepada seorang dokter kenalannya. Singkat cerita, Gwen sudah membawa binatang aneh itu ke seorang ahli yang bernama Dr. Wu. Dr. Wu mengatakan kalau ia belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya dan memerlukan waktu untuk meneliti binatang aneh tersebut. Tetapi makhluk itu terlihat tumbuh membesar dengan cepat berkali lipat dari ukurannya sekarang. Sementara itu, Danny terlihat sibuk di dalam garasi bersama paman Bill. Tak lama, kerabat mereka yang bernama Paman Ed datang dan ingin mengajak mereka berlibur di hutan. Tapi Paman Bill menolak dengan alasan kalau mereka sedang ada beberapa hal penting yang harus diselesaikan. Sementara itu, di laboratorium, Dr. Wu yang telah meneliti makhluk itu mendapat kesimpulan kalau binatang itu sangat berbahaya, di mana gigitannya dapat menyebabkan kematian korban yang digigitnya dalam waktu 3 jam. Hanya ada satu obat untuk mengatasinya, yaitu obat antivenin Crotalloidae polyvalent. Dr. Wu pun segera mengabari Gwen hasil penelitiannya itu. Baru saja selesai berbicara dengan Gwen di telepon, Dr. Wu melihat ada cairan berlendir di lantai laboratorium itu. Ternyata cairan itu berasal dari tubuh binatang aneh itu yang sudah berhasil keluar kabur dari toples. Dan kemudian tiba-tiba saja binatang itu menyerang Dr. Wu. Gwen segera menelpon Danny untuk mengabarkan hasil temuan Dr. Wu itu. Tetapi Danny yang sedang sibuk memperbaiki mobil tidak mendengar panggilan telepon dari Gwen. Sementara saat di garasi, Paman Bill lagi-lagi digigit binatang yang serupa. Berarti menandakan kalau keberadaan binatang itu tidaklah sedikit. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja gempa susulan terjadi. Gempa kali ini lebih besar dari yang sebelumnya, mengakibatkan mobil menimpa kaki Danny dan tubuh Paman Bill. Di saat Danny siuman, Danny menyadari kalau kakinya tertimpa badan mobil dan Danny menahan rasa sakit yang luar biasa. Danny juga mendapati kalau Paman Bill sudah tewas karena tubuhnya tertimpa mobil itu. Danny terus mencoba mengangkat mobil itu, tetapi usahanya sia-sia. Kemudian Danny mencoba menelpon 911, tapi semua operator 911 sibuk karena dampak dari gempa itu. Saat itu baterai ponsel Danny yang tinggal 3% itu akhirnya mati total. Lalu Danny mencoba mengikat kakinya untuk mencegah pendarahan dengan menggunakan tali pinggangnya. Beberapa saat kemudian, anjing Paman Ed yang bernama Cass
mendatangi rumah Paman Bill. Cash ini malah mendekati sebuah lubang yang muncul akibat gempa tadi. Mendengar Cash yang datang, Danny mencoba memanggilnya, tetapi Danny yang badannya sangat lemah itu, ia kembali pingsan. Tak berapa lama, seorang polisi datang mencari Danny dan pamannya. Polisi itu terus mencari, tetapi sayangnya saat itu Danny belum siuman dari pingsannya. Akhirnya, polisi itu menemukan jasad Cash yang sudah mengering di dekat lubang. Dan di dalam jasad Cash ada banyak parasit yang sedang menggerogoti tubuhnya. Di saat polisi itu menekan-nekan tubuh Cash yang bergerak-gerak itu dengan ranting pohon, tak lama keluarlah lendir yang sangat bau. Karena mengira itu adalah bangkai biasa, polisi itu pun kembali memanggil Danny. Akhirnya polisi itu pun pergi karena tidak ada jawaban dari Danny. Padahal saat itu Danny baru saja siuman dari pingsannya. Danny berhasil menggapai ponsel di saku celana Paman Billy, tetapi sayang sekali ternyata ponsel itu memiliki password, sehingga Danny gagal untuk menelpon 911. Kemudian dengan menggunakan kayu, Danny mencoba membuka kulkas dan akhirnya ia dapat meraih sandwich lalu memakannya. Waktu pun terus berlalu dan kali ini Danny harus digigit binatang tersebut yang kali ini jauh lebih besar ukuran dari sebelumnya. Danny melawan serangan binatang besar itu dengan sekuat tenaga dan untunglah Danny dapat mengatasinya. Lalu Danny mencoba menggunakan flash dari ponsel Paman Billy dan ternyata binatang itu takut dengan cahaya. Danny pun harus secepat mungkin meraih dongkrak yang berjarak 1 meter di bawah kakinya. Dengan menggunakan bantuan alat-alat yang ada di dekatnya, akhirnya Danny dapat meraih dongkrak itu. Akhirnya Danny berhasil mengangkat badan mobil dengan menggunakan dongkrak dan membebaskan kakinya dari himpitan badan mobil itu. Kemudian tak lama setelah itu, lagi-lagi Danny harus melawan binatang-binatang itu yang menyerangnya bertubi-tubi. Ditambah Danny tidak bisa keluar dari garasi karena tidak ada yang dapat ia gunakan untuk mengangkat penutup garasi yang terbuat dari besi baja. Beberapa jam kemudian, ponsel Paman Billy menerima panggilan masuk dan ternyata itu dari ibunya Danny. Danny langsung menjawabnya dan meminta ibunya untuk segera menelpon Gwen supaya Gwen datang bersama polisi menolongnya. Tapi tak lama kemudian, lagi-lagi Danny diserang binatang itu lagi dan bertubi-tubi digigit cacing raksasa itu. Kemudian Danny mencoba masuk ke dalam mobil dan terus menembaki cacing-cacing raksasa itu dengan peluru yang tersisa. Di saat pelurunya habis, Danny mencoba bertahan sambil menunggu Gwen dan polisi datang menolongnya. Tak lama kemudian, Gwen menelpon ke ponsel Paman Bill. Gwen memberitahu kalau Dr. Wu ditemukan tewas di labnya yang kemungkinan besar diserang oleh binatang yang ia bawa itu. Danny juga menambahkan kalau binatang itu sekarang sudah membesar seperti ukuran ular piton. Dan tak lama, Danny lagi-lagi diserang cacing-cacing raksasa itu. Danny hampir saja diterkam cacing raksasa itu di dalam gelap. Kemudian, Danny menghidupkan lampu mobil supaya tidak gelap di dalam garasi itu. Lalu Danny nekat keluar dari mobil untuk berusaha membuka pintu garasi. Tetapi usahanya sia-sia, ditambah lagi lampu mobil itu pun perlahan meredup. Dan untunglah tak lama kemudian Gwen dan beberapa polisi pun sampai di tempat itu. Mereka mencari cara bagaimana untuk mengeluarkan Danny. Sementara itu, di dalam garasi, Danny terus mati-matian mencoba melawan cacing-cacing raksasa itu. Danny melawan sekuat tenaga sampai-sampai ia menggigit cacing raksasa itu.
Untunglah, akhirnya Denny pun berhasil dikeluarkan dari garasi itu dengan luka-luka di sekujur tubuhnya akibat gigitan cacing raksasa itu. Kemudian Denny segera dilarikan ke rumah sakit, lalu diberikan obat penawar, yaitu obat antivenin Crotalloidae polyvalent. Dan untunglah Denny berhasil selamat karena manjurnya obat penawar itu. Sore harinya ibu Denny yang saat itu sedang bekerja di luar negeri datang ke rumah sakit. Dan mereka semua bersyukur karena Denny dapat diselamatkan. Dan film pun tamat. Nah, sekian dulu alur cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Ketik di kolom komentar ya. Oh iya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.